Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi SKU nomor 14, yaitu menjelaskan bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian. Istilah Pancasila yang pertama kali dapat kita temukan sejak zaman Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada. Terdapat dalam buku Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Arti Pancasila ada 5 dasar atau asas. Urutan Pancasila yang sah dan dipakai sekarang dasar hukumnya dari Inpres No. 12 Haring 1968. 2. Fungsi dan peranan Pancasila. Pancasila diungkapkan dari dan merupakan pencerminan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia. Secara hakiki, fungsi Pancasila mempunyai dua pengertian, yakni yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, pegangan hidup yang merupakan pandangan hidup bangsa, penjelmaan filsafat hidup bangsa dalam melaksanakan hidup sehari-hari, tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, sopan santun, dan hukum yang berlaku. Peranan Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia adalah: yang pertama, sebagai jiwa bangsa Indonesia; yang kedua, sebagai kepribadian bangsa Indonesia; yang ketiga, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia; yang keempat, sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Hakikat pengertian Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu sistematis, runtun, tidak boleh ditukar balikkan urut-urutannya. Kesatuan, totalitas yang organis, utuh manunggal, dan senyawa. Sila yang satu tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan sila-sila yang lainnya. Ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, tetapi tidak berarti bahwa Indonesia negara berdasarkan satu agama dan bukan juga negara sekuler. Di Indonesia tidak boleh ada paham yang meniadakan Tuhan yang Maha Esa, dan yang harus ada adalah Tuhan yang Maha Esa dengan toleransi terhadap kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungannya norma-norma kebudayaan baik terhadap diri pribadi. Nilai yang terkandung dalam sila-sila kedua ialah nilai kemanusiaan. Yang pertama, pengakuan terhadap adanya martabat manusia. Yang kedua, perlakuan yang adil terhadap manusia. Yang ketiga, pengertian manusia yang beradab yang memiliki daya cipta rasa, karya, dan keyakinan sehingga dapat dibedakan dengan hewan. Yang ketiga, persatuan Indonesia mengandung pengertian bangsa yang mendiami wilayah Indonesia yang bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan bisa berdaulat, yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga adalah persatuan bangsa, yaitu yang pertama, persatuan Indonesia ialah persatuan wilayah yang mendiami wilayah Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami suatu wilayah Indonesia. Yang ketiga, pengakuan terhadap kebineka tunggal ikaan suku bangsa, etnis, dan budaya bangsa yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan musyawaratan atau perwakilan, pengertian bahwa rakyat dan menjalankan kekuasaannya melalui sistem perwakilan dan keputusan-keputusannya diambil dengan jalan maupun kepada rakyat yang diwakilinya. Nilai yang terkandung dalam sila keempat adalah kerakyatan, yaitu pertama, kedaulatan negara adalah ada di tangan rakyat. Kedua, pimpinan kerakyatan adalah hikmah kebijaksanaan yang dilindasi akal sehat. Yang ketiga, musyawarah untuk mufakat dalam permusyawaratan
wakil rakyat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung pengertian bahwa Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, mencakup adil dan makmur. Nilai yang terkandung dalam sila kelima adalah keadilan sosial, yaitu yang pertama, perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, cita-cita masyarakat adil makmur, material dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Yang keempat, cinta akan kemajuan dan pembangunan. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang isi SKU nomor 14. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.